warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrat dan iradahnya, hidayah taufiknya, kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ini menjadi ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai umat akhir zaman yang setia kepadanya. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa di Sabtu subuh akan menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis ini menjadi sebuah nasihat khusus bagi saya pribadi, umum bagi jemaah sekalian. Kita bisa memperbaiki kualitas keimanan kita sehingga iman yang baik akan menimbulkan berdampak kepada semangat ibadah yang baik. Hadis yang akan disampaikan di pagi ini adalah tentang sesuatu yang paling utama di dalam kehidupan seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad bab 2. Beliau meriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haslatani la say'a abdulu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Rasulullah bersabda, dua perkara tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Jadi ada dua yang lebih penting, lebih utama dari seorang mukmin, yakni iman kepada Allah dan memberi manfaat hidupnya kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita bahwa ada dua hal yang lebih utama keberadaannya yang harus kita pelihara di dalam jiwa seorang mukmin. Yaitu yang pertama modal iman, keimanan. Ini menjadi sebuah modal utama karena akan memberi warna kehidupan yang lain. Bagi seseorang yang mempunyai keimanannya baik, ketika dia diamanahi, baik itu harta, jabatan, ilmu, ketika imannya baik, itu akan berbeda dengan seseorang yang tidak didasari dengan keimanan. Orang yang dititipi harta, ilmu, jabatan, kekuasaan, dalam perspektif pandangan orang yang beriman itu adalah amanah yang harus dijaga
yang harus dipelihara, yang harus diselesaikan tugasnya. Beda dengan orang-orang yang dia amanahi harta, jabatan, kekayaan tidak didasari dengan iman. Dia akan menyangka bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan hasil jerih payahnya sendiri. Ini Allah memberikan gambaran di dalam Al-Quran. Seorang yang diamanahi harta tidak didasari dengan keimanan. Qarun hartanya berlimpah sampai kunci gudang-gudangnya itu dipanggul oleh beberapa pengawalnya. Ketika ditanya oleh saudaranya, sahabatnya, dari mana engkau dapatkan Qarun kekayaan ini? Ini jawaban orang yang tidak didasari keimanan. Saya dapatkan kekayaan ini murni dari pengetahuanku, murni dari kerja kerasku. Tidak ada campur tangan orang lain, tidak ada campur tangan Allah. Ini dampak orang-orang yang diberi Allah amanah tapi tidak didasari keimanan. Beda lagi dengan seseorang yang diamanahi tapi dia mempunyai keimanan yang kuat. Allah gambarkan dengan Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Sulaiman? Dia diberi pangkat raja, kekayaannya berlimpah, mempunyai tugas risalah kenabian. Semuanya ada di Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman ketika diberi kelebihan itu, ditanya, dari mana engkau dapatkan semua kelebihan yang engkau peroleh hari ini? Nabi Sulaiman berkata, ini adalah ujian bagiku. Apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau aku orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujian. Ini modal dasar sehingga harus dipelihara nilai keimanan ini sekuat mungkin. Kalau tidak bisa dipelihara, dampaknya sangat besar. Oleh sebab itu Rasulullah memberikan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang mempunyai keimanan yang bagus. Seluruh masalah orang yang beriman itu baik, istimewa. Azabali amril mu'minin, kagum dengan masalah orang yang beriman itu. Apabila dia diberi nikmat oleh Allah, dia akan bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia akan bersabar. Jadi sesuatu ini semua baik kalau dilihat dari perspektif dia orang yang beriman. Tidak ada kata-kata orang yang beriman itu tidak sabar, berpahala ketika diuji. Sekarang saudara kita di Cianjur lagi diuji oleh Allah. Itu pandangan Rasulullah itu, mereka orang yang beriman itu orang baik. Dia akan mempunyai sifat sabar. Dan pahala sabar itu adalah pahala yang tanpa batas, mengalir terus. Al-Jumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu balasannya terus. Ketika dia menyadari bahwa ujian ini datang dari Allah, ini takdir dari Allah, ini adalah sebagai ujian untuk meningkatkan derajat keimanan, terus dia akan mengalirkan pahala. Sepanjang kesabaran itu dia pelihara. Ini sesuatu yang penting di dalam diri kita. Faktor keimanan harus kita pelihara, yang harus kita jaga.
Kalau kita tidak bisa memelihara, menjaga faktor keimanan ini yang lebih penting di dalam hidup ini, maka akan memberikan warna lain di dalam kehidupan kita. Kita akan berbeda ketika diamanahi oleh harta, jabatan, kekayaan. Karena didasari bukan oleh keimanan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya sering merenungkan bagaimana untuk mendeteksi keimanan kita. Ada sebuah nasihat kecil dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau memberikan sebuah nasihat untuk mendiagnosa keimanan kita sehat atau tidak. Lihatlah ketika dia ada di masjid. Jadi orang-orang yang imannya sehat itu di masjid itu seperti ikan di dalam kolam. Betah, Pak. Karena tempat berinteraksi dia, mencurahkan hati dia kepada Allah itu di masjid. Tetapi kalau imannya kurang sehat, lagi menurun, nih diagnosa awal nih dari Imam Qayyim al-Jauzi nih. Katanya seperti orang di dalam masjid itu burung di dalam sangkar. Coba Bapak bayangkan, kalau Bapak punya burung, Pak, di dalam sangkar. Burung itu, sangkar itu perbaiki oleh baguslah, makanan di dalam banyak. Tapi tetap, Pak, yang namanya burung pengen keluar, Pak. Pengen lari, Pak, dari sangkarnya gitu. Ini menunjukkan diagnosa awal nih. Ketika seseorang yang tidak betah di masjid lama-lama, ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu mengindikasikan bahwa keimanannya kurang sehat. Lagi kurang bagus. Maka perbanyak, ya, perbaiki gitu keimanan kita. Sekarang kita ketika datang di masjid, bagaimana perasaan kita? Betah atau tidak? Kalau kita merasa ya Allah, tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan selain aku di dalam masjid ini. Tidak ada ketenangan ketika aku setelah zikir subuh, aku tilawah Quran walaupun beberapa ayat. Tidak ada ketenangan selain itu. Itu adalah diagnosa awal iman kita lagi bagus. Tapi kalau sebaliknya, kita sholat tidak khusyuk, habis sholat Allahumma antas salam, ini Allahumma lantas jalan. Nah ini diagnosa awal. Jadi hati itu terus di masjid itu pengen cepat keluar, jangan pulang. Menurut Imam Qayyim al-Jauzi, keimanan posisi ini yang harus diperbaharui, diperkuat dan dipelihara lagi. Jadi yang faktor yang pertama yang lebih penting dari segalanya adalah faktor keimanan. Bahkan ini adalah posisi nikmat tertinggi. Posisi nikmat tertinggi Allah tempatkan ketika seseorang diberi nikmat iman dan Islam. Pertinggi keimanan, keislaman, ke bawah nikmat umur, kemudian nikmat sehat, dan terakhir nikmat harta. Yang paling rendah itu seseorang ketika diamanahi nikmat harta. Ini modal pertama. Yang paling utama yang ada di dalam diri seorang mukmin. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, bahwa sesuatu yang lebih penting dari segalanya adalah ketika seorang mukmin itu bisa bermanfaat hidupnya bagi orang lain. Ini, Pak, kita hidup bermasyarakat. Nabi menggambarkan kehidupan seorang mukmin itu seperti kajasadil wahid, seperti satu badan. Harus saling menguatkan, kalau seperti bangunan harus saling menguatkan. Ketika itulah
kehidupan mukmin akan terasa kebersamaannya. Ibnu Qayyim al-Jauzi menggambarkan kehidupan kita itu harus seperti lebah. Lebah dia berjuang tiap hari mengambil saripati bunga. Bahkan itu Pak, hasil penelitian itu jutaan Pak. Bunga yang dia ambil itu jadi madu. Setelah jadi madu diserahkan kemanfaatannya untuk manusia. Itu lebah. Dia bermanfaat hidupnya. Kemudian lebah itu ketika dia hinggap di sebuah tempat, tidak pernah tempat itu patah atau kotor atau terganggu oleh lebah. Ini menunjukkan kualitas hidup kita. Hidup kita itu diusahakan harus seperti lebah. Bisa bermanfaat sedikit pun apa yang kita bisa. Baik tenaga, pikiran, harta. Seseorang itu diamanahi sesuatu yang berbeda-beda. Tetapi kalau dia berpikir bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang lain, pasti ada sesuatu yang bisa diberikan. Dia tidak punya harta, tapi dia punya ilmu, berbagi ilmu. Tidak punya ilmu, tapi punya tenaga, dia berbagi dengan tenaga. Pikiran, terus semua orang saling membantu. Kondisi sekarang ada saudara kita yang lagi diuji dengan musibah gempa. Ini adalah ujian bagi kita Pak. Bagi yang tidak terkena dampak ini bagi ujian. Nih datang saudaramu yang lagi membutuhkan, yang lagi kondisinya perlu dibantu. Bagaimana jawaban keimanan kita? Ini sekuat tenaga kita bantu. Baik dengan doa, mudah-mudahan mereka dikuatkan dengan kesabaran dan ketabahan. Kemudian punya materi, kita bantu dengan materi. Punya tenaga, kita bantu dengan tenaga. Ini adalah karakter seorang muslim. Dan seorang muslim itu tidak pernah mengganggu keberadaan orang lain. Ketika dia ada, dia memberikan ketenangan. Iman itu kata dasarnya amanah. Aman, tenang. Jadi orang yang beriman akan memberikan ketenangan kepada orang lain. Ketika dia mengaku beriman, tetapi tidak memberikan ketenangan kepada tetangganya, tidak memberikan ketenangan kepada sahabatnya, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Keberadaan orang yang beriman itu bisa memberikan ketenangan. Ini yang diharapkan dari kita oleh Rasulullah SAW, bahwa ada dua hal yang utama di dalam diri kita yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara melebihi segala sesuatu, yaitu faktor keimanan dan faktor bagaimana kita hidup bisa bermanfaat buat orang lain. Hadirin rahimakumullah, itu adalah penjelasan singkat dari keutamaan hadis dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat khusus bagi saya pribadi, umum bagi kita semua sekalian. Kita bisa memelihara keimanan kita, kita bisa berpikir dengan hidup yang singkat ini, kita hidup bisa bermanfaat buat orang lain. Keislaman seseorang baik itu bukan dilihat oleh karena penampilan pakaiannya, bukan karena penampilan jenggotnya, bukan karena penampilan jidat yang hitamnya, tapi keislaman seseorang itu dilihat sejauh mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana dia bermanfaat hidupnya untuk manusia yang lain. Hadirin rahimakumullah, itulah gambaran singkat
penjelasan dari hadis yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.